sangat membutuhkan effort, membutuhkan tenaga, pikiran, macam-macam. Maka kita belajar dari orang-orang soleh, mudah-mudahan kita bisa berusaha istiqomah di dalam belajar insya Allah, dan mudah-mudahan membawa keberkahan. Kenapa? Sudah belum? Sudah. Bapak Ibu semuanya, kita sekali lagi bersyukur atas sedaya nikmat yang Allah titipkan kepada kita, dan kita meminta kepada Allah agar sedaya nikmat saged kita gunakan untuk menegakkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jados jangan hitung-hitung tentang apa yang sudah lewat, nopo ingkang sampun dititipkan Allah, apakah sudah betul-betul kita gunakan dengan baik sesuai peruntukannya, atau justru sebaliknya. Jadi ingat-ingat bahwa ibadah menika segala sesuatu ingkang Allah cinta dan Allah ridho, perkataan maupun perbuatan, lahir maupun batin. Maka perkataan kita, perbuatan kita, pandangan mata kita, pendengaran kita, langkah kaki kita, tangan kita memegang, pastikan itu sesuatu yang Allah cinta dan ridho. Kalau tidak, maka itu bukan ibadah. Padahal kita diciptakan dalam rangka untuk beribadah. Maka sungguh kita berharap betul Allah titipkan nikmat kepada kita, sekaligus kita diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa menjadikan nikmat itu sarana untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kesehatan mata, pastikan mata ini digunakan untuk hal-hal ingkang positif, ingkang saya mendengar juga demikian. Apalagi nikmat lisan, nikmat bisa berbicara. Ini nikmat yang besar, yang seperti dua mata pisau. Satu sisi bisa sangat baik, satu sisi bisa sangat buruk. Maka kita memohon kepada Allah agar dijaga lisan kita. Malam hari ini insya Allah nanti kita akan bahas, khusus malam ini adalah pembahasan hadis arba'in, melanjutkan terakhir nomor 14, sekarang nomor 15. Hadis arba'in nomor 15. Mungkin malam ini hanya itu saja karena panjang lebar ini pembahasannya. Mungkin 1 jam tidak cukup insya Allah. Nah, sebelum itu untuk menyegarkan ingatan kita tentang Al-Quran, Mas Fano kemarin udah ke Jakarta lomba, Masya Allah, berjuang. Gimana Bu Yuni? Ngeri. Lawannya luar biasa Masya Allah. Jadi memang di luar sudah begitu banyak orang yang cinta dengan Al-Quran, kemudian hari-harinya diliputi dengan Al-Quran, kemudian tenanan oleh garap Quran gitu kan. Kalau kita tidak garap sungguh-sungguh ya bisa ketinggalan. Malam hari ini saya mau nyuruh Abdul suruh baca nih, suruh baca dulu sebelum kita ngaji, biar menyegarkan kita, insya Allah. Ayo Abdullah. Ini makro yang dipakai kemarin waktu lomba di Bantul, untuk mewakili Bantul. Yang Mas Fano nggak jadi maju itu Bu ini, karena harus dari yang negeri itu. Nggak usah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wala taqulu liman
yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun wa ulaika humul muhtadun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Sambil ngasah anak-anak. Ini ngelatih anak-anak itu prosesnya panjang. Dan beberapa universitas alhamdulillah sekarang sudah menampung orang-orang yang dianggap berprestasi. Insya Allah perjuangan yang akan membuahkan hasil. Tentu saja yang kita ingin adalah hasil di akhirat, tapi di dunia pun sudah dapat bonusnya insya Allah. Jadi seperti Mas Vano sampai ke Jakarta kan perjuangan ini capek Ibu Yuni. Saya bisa membayangkan capeknya kayak mana gitu. Tapi insya Allah capeknya itu akan kita petik pada akhirnya insya Allah. Ini yang saya dulu rasakan untuk ketika membina Amar dulu Bu Yuni. Sudah beberapa kali juga ngimam sejak kelas masuk kelas sampai SMP itu.
Nah, tiba-tiba setelah 5 tahun kok perkembangannya jauh dari harapan. Makanya saya untuk Abdul mungkin saya akan dampingi sampai mudah-mudahan sampai jadi. Proses berikutnya adalah saya memungkinkan 5 juz pertama. Jadi kalau di bawah bimbingan saya langsung, saya pastikan mungkinnya, karena saya pendidikannya agak-agak keras. Mungkin tahu ibu-ibu, mungkin itu nggak keliru sama sekali. Kita baca nggak lihat tapi nggak keliru sama sekali. Dan itu memang pendidikannya agak-agak harus keras gitu. Nggak bisa pendidikan yang biasa-biasa saja. Mudah-mudahan anak-anak kita semua, keturunan kita dimudahkan oleh Allah untuk alim di bidang Al-Quran dan hadis, dan mudah-mudahan bisa mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari insya Allah. Jadi dengan ngaji seperti ini Bapak Ibu, itu nggak akan sia-sia. Mungkin kita ngaji 2 minggu sekali seperti ini, tapi apa yang jangan keluarkan hari ini yakin akan berbuah hasil. Entah di anak panjenengan, entah di keturunan panjenengan, pasti akan menjadi orang-orang yang lebih alim dibandingkan orang yang nggak ngaji. Dan itu buah yang akan kita petik. Makanya dikatakan Allah tuh cinta banget kepada orang-orang yang melaksanakan hal yang wajib, kemudian diikuti dengan yang binawafil, dengan sesuatu yang sunnah. Kata Rasulullah, hatta ahabbahu, sampai aku mencintainya, kata Allah. Wa idza ahbabtuhu, dan ketika aku mencintainya, maka matanya melihat seperti apa yang aku izinkan lihat, maka pendengarannya hanya mendengar seperti apa yang aku izinkan untuk dengar, maka kakinya melangkah kecuali melangkah hanya seperti yang aku izinkan, tangannya memegang pasti memegang seperti apa yang aku izinkan, jikalau dia meminta aku berikan, dan jikalau dia minta tolong maka aku tolong. Gitu loh. Makanya jangan duduk seperti ini, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah berkahi. Seseorang bekerja dari jam 8 sampai jam 4 sore, standar, berangkat jam 8 pulang jam 4 sore, dapat gaji bulanan. Tapi ada orang-orang yang jam 4 sore belum pulang, dia setelah jam kerja dia masih bersih-bersih, masih nata-nata, saya pulang jam 6 sore. Yang sunnah yang 2 jam terakhir, saya yakin bosnya akan jatuh cinta kepada yang pulang lebih terlambat, ya enggak? Nek sing wajib iyalah yang wajib. Jadi yang melaksanakan sholat wajib ya 17 rakaat. Dan ketika jangan tambah dengan yang nawafil, dengan yang sunnah-sunnah, rawatibnya, tahajudnya dan sebagainya, saya yakin Allah cintanya banget. Dan memang demikian. Dan itulah yang disebut sebagai wali-walinya Allah, sebagaimana saya sebutkan di pertemuan sebelumnya di dalam Quran surah apa? Surah Yunus ayat ke 62, 63, 64. Kasih kelingan buatan. Kalau jangan lihat videonya masih kelingan. Allah berfirman, ala inna awliya Allah, ingatlah bahwa wali-walinya Allah itu adalah orang-orang yang la khaufun alaihim walahum yahzanun, adalah orang-orang yang tidak merasa takut karena dia dapat jaminan surga, walahum yahzanun, dan mereka bukan orang yang bersedih hati. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan senantiasa bertakwa. Senantiasa bertakwa. Diberikan kabar kepada mereka, lahumul busyra fil hayati dunya fil akhirah, kabar gembira buat mereka untuk kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. La tabdila li kalimatillah, tidak ada perubahan terhadap janji Allah bahwa mereka pasti mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dzalika fawzul adzim, dan itulah kemenangan yang besar. Maka ibu-ibu semuanya, jangan duduk seperti ini, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan bisa khusyuk, kemudian bisa istiqomah, sampai akhirnya kita menjemput ajal husnul khotimah, insya Allah. Baik Bapak Ibu semuanya, malam ini kita membahas subbab hadis arba'in yang nomor 15. Ini hadisnya Masya Allah manfaatnya sangat besar. Kalau jenengan bisa memahami hadis ini dan dipraktikkan, insya Allah menjadi orang yang sukses di kehidupan dunia dan di akhirat insya Allah. Al-hadisu khamisu asyara, hadis yang nomor 15. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, sing sinten kemawon percados beriman kepada Allah lan hari akhir, maka berkata baik atau diam. Pernah mirang Bang? Sering mirang Bang? Ini dulu SMP aja kita udah sering dibahas ini. Berkata baik atau diam. Falyaqul khairan aw liyasmut.
Ingat bahwa hadis arba'in itu hadis pokok dalam agama ini. Maka setiap yang ada di hadis arba'in mesti hadis penting. Kemudian yang kedua, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarohu. Sing sinten kemawon beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarohu, maka muliakanlah tetangga. Jadi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu memuliakan tetangga. Nanti kita jelaskan maksudnya apa. Kemudian wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, sing sinten kemawon percaya kepada Allah dan hari akhir, maka falyukrim doifahu, yaitu memuliakan tamunya. Coba jangan perhatikan, tiga-tiga yang disebut dalam hadis ini semuanya persoalan akhlak mulia. Jadi dengan tahu bahwa di dalam agama ini akhlak mulia adalah sesuatu yang punya kedudukan yang tinggi di sisi Rasul Muhammad SAW. Rasulullah bersabda, akmalul mu'minina, ya, orang beriman yang paling sempurna imannya, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, adalah orang yang paling baik akhlaknya. Tentunya dengan pun ngaji beberapa waktu, kita ngaji beberapa kitab tamas dari akhirat, kita ngaji kitab tentang sholat, maka di antara buah yang harus segera dipetik adalah berakhlak mulia. Jadi jenengan itu menjadi duta kebaikan di lingkungan. Wong wis ngaji jebul dadi apian yo. Wong wis ngaji jebul dados gampang senyum ya, murah senyum, rak gampang nesu yo. Dengan tetangga baik ya, itu tuh akhlak mulia. Dan itu adalah bukti nyata jenengan berhasil ngajinya. Kalau jenengan sudah ngaji kok isi betem, nah, itu nggak berhasil loh. Betem tahu ya? Kemana-mana tekuk muka ini nggak berhasil buat ngajinya. Jadi gurune sing salah apa sing salah. Bareng ngaji karo Pak Wahid kok dadi sangar orang tahu gelem tak kon wong. Nah, ini salah ini. Jadi akhlak mulia itu punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah dan Rasulnya. Nah, disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini yang meriwayatkan adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, kalau kita belajar hadis, sebaiknya pula kita belajar siapa yang meriwayatkan agar kita dapat manfaat. Ketahui Bapak Ibu semuanya, mengenalkan sejarah orang soleh itu pentingnya luar biasa di zaman ini. Sebab nopo, remaja kita tuh sekarang banyak nggak kenal para sahabat. Makanya saya sangat setuju kalau ada masjid mengadakan lomba anak-anak yang diselingi di tengah-tengahnya ustadz yang pintar menerangkan tentang para sahabat dengan bahasa anak-anak. Sahabat Abu Hurairah itu, sahabat Abu Bakar gimana, itu penting sekali karena mereka adalah golongan orang-orang yang seharusnya kita contoh pola hidupnya. Allah berfirman di dalam Quran surah An-Nisa 69. Adalah orang-orang yang wa mayyuti'illaha wa rasulha fa ulaika ma'alladina an'ama alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi nanti bukan surat An-Nisa 69. Orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, itulah orang-orang yang bersama dengan orang-orang yang kepada mereka diberi nikmat. Siapa mereka? Adalah para nabi, para siddiqin, para saudara, para solihin. Kata Allah, wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itulah orang yang paling baik untuk dijadikan teman. Jadi dengan pengen konco sing apik, konco sing soleh. Itu Allah yang menyebutkan, bukan saya. Wa hasuna ulaika rafiqa. Salah pilih konco niku bubar. Betulan ibu-ibu semua, bapak-bapak semuanya. Saya mulai jenengan pun sepuh kok salah milih konco, repot. Kalau semakin sepuh itu harus punya teman-teman soleh yang mengajak panjenengan untuk bertakwa kepada Allah. Jangan sampun sepuh kok koncone ngejak dolan ora pol-pol. Ini repot. Repot. Harus punya teman yang mengajak kepada kesolehan. Nah, kita kedah ngertos ibu-ibu, idola remaja kita sekarang itu jauh dari yang seharusnya. Idolanya artis Korea, idolanya remaja-remaja Jepang,
dan yang tidak jelas. Maka kita berusaha mengenalkan para sahabat supados anak kita itu mengenal bahwa oh ada contoh yang hebat loh di masa lalu para sahabat. Matur. Jangan sampai anak-anak kita hanya mengenal yang nggak jelas. Sekarang pegang HP, si tonton IG, buatan karu-karuan. Nek mbok penemuan jenengan nonton IG niku bingung. Jadi iki opo toh? Pernah nggak jenengan buka-buka IG-nya anak panjenengan? Iki opo toh isine? Bocah cilik joget-joget. Bajunya nggak jelas, subhanallah. Dan itu yang dikonsumsi oleh remaja kita sekarang. Maka kita berikhtiar menerangkan tentang para sahabat supados ya roto-roto imbang lah. Nonton Koreanya songo ya minimal nonton sahabat pisan-pisan lah lumayan pernah krungu. Maka kita orang tua pun harus belajar. Di antara keutamaan sahabat Abu Hurairah menika beliau adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Berarti dia salah satu orang yang pahala jariahnya paling banyak. Sebab semua ilmu yang disampaikan beliau seperti malam hari ini saya terangkan dengan maka beliau dapat pahalanya. Luar biasa buat niku. Jumlah pinten 5.374 hadis petang tahun. Jadi Abu Hurairah niku adalah orang yang hidup bersama Rasulullah selama 4 tahun. Beliau nama aslinya adalah Abdurrahman bin Shahr Ad-Dausi, nama aslinya. Kita mengenalnya sebagai Abu Hurairah. Abu Hurairah, bapaknya anak kucing gitu. Hurairah itu anak kucing. Abu itu bapaknya anak kucing karena sering kemana-mana bawa kucing. Maka disebutnya Abu Hurairah. Jadi namanya aslinya itu adalah Abdurrahman bin Shahr Ad-Dausi. Ad-Dausi ini nama kabilah, nama kaum lah kalau di sini apa ya namanya? Trah. Jadi beliau adalah orang dari Yaman dari suku Daus. Makanya namanya Abdurrahman bin Shahr Ad-Dausi. Sebelum mengenal Islam namanya adalah Abdus Syams, hambanya matahari. Jadi jenengan kalau melihat ada orang kok belum dapat hidayah, isih pecicilan, jenengan jangan pernah menganggap rendah dan remeh. Karena sahabat Abu Hurairah mawon rine niku dalam tanda kutip penyembah matahari. Ternyata kalau berkehendak dapat hidayah menjadi orang yang meriwayatkan hadis paling banyak. Kemudian dari sahabat Abu Hurairah inilah saya belajar tentang cara belajar. Jadi jenengan kan lagi belajar loh sekarang. Saya belajar tentang cara belajar itu dari sahabat Abu Hurairah. Sejarahnya sahabat Abu Hurairah maksudnya. Karena kisah sahabat Abu Hurairah tentang mencari pelajaran itu luar biasa. Bayangkan, jangan bayangkan dari Yaman ke Madinah itu tebih banget loh. Zaman riyin loh. Orang nggak punya apa-apa datang ke Madinah menjadi ahlu sufah. Ahlu sufah itu tiang-tiang sing boten gadah sedulur, boten gadah napa penghasilan, uripet teng wingking Masjid Nabawi, masjidnya Nabi Muhammad SAW. Dia makan kalau ada sisa makanan dari Rasulullah. Bayangin, subhanallah, masya Allah. Makanya kisah seputar Abu Hurairah itu kisah seputar lapar perutnya. Maka saya dengan istri itu Bapak Ibu semuanya setelah hijrah tuh kalau dibilang rekoso banget rekosonya. Dari sisi ekonomi banget rekosonya, luar biasa. Tapi kalau saya mengingat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, saya jadi punya energi, jadi semangat lah. Yo aku rekoso ning Abu Hurairah tuh lebih rekoso. Suatu ketika Abu Hurairah tiba-tiba tuh di tengah-tengah masjid kayak gini, guling-guling. Para sahabat mengira yang Abu Hurairah itu lagi kesurupan. Kemudian ketika didekati oleh para sahabat meruqyah. Dianggap kesurupan diruqyah. Maka kemudian Abu Hurairah mengatakan, laisal ladzi taro, enggak seperti yang kalian lihat katanya. Sadar, mboten kesurupan. Innama huwal ju, aku ki kencot men. Paham? Saya itu lapar banget. Ojo diruqyah, aku kayak madang.
Bayangin, saking laparnya, ini ngarep ngomong mungkin izin, maka dia bergaya seperti itu sampai oh gitu. Malah dikira mau kesurupan, diruqyah. Bayangin, laisa lagi taruh. Enggak seperti yang kalian lihat. Ini mah huwal aku ki lapar banget itu. Masya Allah, subhanallah. Ini sahabat Abu Hurairah, sahabat yang meriwayatkan hadis paling oke. Apa pelajarannya? Nek jenengan sakniki kenyang kok ora gelem sinau, opo yo ora isin? Paham? Ini yang membuat saya itu semangat. Saya susah iya. Apakah kemudian susah ini menjadikan saya jadi nggak mau belajar, nggak mau mengajar? Enggak. Sebab Abu Hurairah lebih susah dari saya. Saya pernah lapar tapi nggak seperti laparnya Abu Hurairah, insya Allah. Zaman sekarang makanan banyak. Makanya kalau orang diberi perutnya kenyang, kok nggak mau belajar? Subhanallah. Opo yo raisin. Kita mau alasan apa coba? Sing lapar meriwayatkan hadis paling banyak. Lah awake dhewe iki kenyang, masa iya kita nggak mau belajar? Sibuk Ustaz, ngetut sibuk kapan? Wis sinau, sak mati. Gila bang, sibuk, meninggal. Itu kemarin ada kejadian TV One, 3 orang meninggal itu, ya kan? Memangnya dia menyangka mau meninggal? Gimana mau meninggal? Minggir, orang salah ya apa yang dipikir? Udah tahu buer, coba. Bisa nggak itu terjadi sama kita? Bisa. Tadi sore istri saya ngajar tahsin di salah satu perumahan. Pulang menjelang udah maghrib baru pulang. Saya bilang, kok suwi mento? Iya, saya tadi dicurhati oleh ibunya. Dia bawa mobil, kemudian ada motor di sampingnya jatuh. Dia nggak sengaja nabrak kegeret, rompul motor, meninggal. Yang ketabrak ini meninggal. Subhanallah. Habisnya 50 juta lewat untuk ngurusi, keluarganya masih nuntut ke dia sampai hari ini. Coba. Jadi semuanya bisa terjadi. Maka kalau kita lagi longgar, coba berpikir apakah longgarnya kita tuh sudah benar memanfaatkannya. Jadi dengan longgar dana, dengan longgar waktu, jangan-jangan kita menyia-nyiakan tuh kelonggaran. Dikatakan nikmatani maghbunun, 2 nikmat yang selalu saja menjebak manusia, as-sihatu wal faragh, yaitu sehat yang banget dan waktu luang. Bayangin. Maka lihatlah kisah Abu Hurairah ini. Betul-betul ibu-ibu, saya tuh betul-betul sama istri itu tersemangati oleh beliau radhiyallahu anhu. Bicara kesusahan luar biasa susah. Tapi kalau mengingat kisahnya beliau, jadi punya energi. Jadi masa iya sih saya mau menyerah. Secara pribadi kalau saya memang suka belajar nih, saya sering ceritakan ke jenengan, saya itu kalau belajar sampai ditutup bukunya sama istri, wis Islam, wis digoyang kamar turu saya gitu. Sampai kalau saya begitu, alhamdulillah. Tapi banyak orang yang kadang-kadang membaca malas. Sementara Abu Hurairah itu 4 tahun bisa meriwayatkan 5.374 hadis, luar biasa. Luar biasa. Jadi beliau orang yang sangat dikenal mencintai ilmu. Kemudian sahabat Abu Hurairah ini adalah sahabat yang sangat berbakti dengan ibunya, sebagaimana Uwais Al-Qarni yang sangat berbakti kepada ibunya. Makanya sebenarnya gini Bapak Ibu semuanya, konsep keberhasilan anak sebenarnya adalah ketika anak itu bisa punya adab yang baik kepada ibunya khususnya. Jadi kalau jenengan bercita-cita untuk sukses putra putri panjenengan, bagaimana caranya menciptakan generasi yang betul-betul berbakti kepada ibunya. Karena semua kisah para sahabat terkait dengan berbakti kepada ibu itu pasti sukses. Apa artinya jangan menyekolahkan sampai doktor, lulusan Amerika, lulusan Perancis, ini orang berbakti kali ibu, enggak ada manfaatnya sama sekali. Dan banyak kisah seperti ini. Nih, saya ceritakan kepada jenengan waktu pertemuan sebelum lagi ada orang yang di sini nggak jauh sini punya usaha cukup besar di sini. Ketemu saya ngobrol, saya punya anak 5, yang 2 di Cina, yang 1 di Amerika. Dia hidup sekarang cuma sama suaminya, sakit juga nggak bisa ketemu anaknya, masing-masingnya sibuk. Sebenarnya untuk apa? Seperti itu. Coba hidup jenis apa yang mau kita pilih kalau seperti itu? Coba dia dokter tapi nggak ada manfaatnya buat orang tuanya sama sekali, bahkan sekedar untuk telepon orang tuanya aja mungkin nggak punya waktu. Subhanallah. Maka Abdurrahman bin Saur Ad-Dausi ini yang adalah Abu Hurairah, orang yang sangat berbakti dengan ibunya. Di antara kisahnya, sekali lagi, kisahnya seputar lapar. Suatu ketika Abu Hurairah kelaparan.
Kemudian dikumpulkanlah Abu Hurairah dan para sahabat ahlu sufah yang di belakang Masjid Nabawi itu. Masing-masing dikasih 2 kurma oleh Rasulullah plus air 1 gelas. Kata Rasulullah, ini cukup untuk membuat kalian kenyang sampai nanti sore ujung waktu. 2 kurma dan 1 gelas air. Nek jenengan kinten-kinten awan-awan kencot boten. Isu-isu kon mangan kurma loro, kemudian minum teh segelas. Kira-kira jam 11 menurut kemuruuk dereng. Tapi karena Rasulullah itu tentu saja berbeda nih. Kalau Rasulullah bilang cukup, insya Allah cukup. Tetapi Abu Hurairah ketika teman-temannya pada dahar 2 kurma, dia makan 1. Cuma 1 yang makan. Sama Rasulullah ditegur, kenapa kamu makan cuma 1 wahai Abu Hurairah? Iya ya Rasulullah, sesungguhnya aku simpan 1-nya untuk ibu saya. Bayangin loh, bayangin. Dikei kurma loro, sing siji di dahar, sing siji disimpen gua ibu. Masya Allah, saking berbaktinya dengan ibunya, walaupun lapar dia tahan untuk ibunya. Maka Rasulullah disebutkan, makan dua-duanya, nanti ibumu punya jatah sendiri. Masya Allah. Makanya kalau jenengan bisa kasih makan orang, kasihlah makan orang. Karena memberi makan itu adalah salah satu ibadah yang baik. Nih. Bahkan Rasulullah ketika awal-awal ke Madinah, perintahnya diantaranya itu, bagaimana supaya orang-orang jangan kelaparan. Gitu. Apalagi kalau anak laki-laki itu nggak bisa dibilangin kalau lapar, nggak bisa. Anak laki-laki itu dibilangnya wis farek disi. Wong cah lanang kok diomongi dalam kondisi lapar, ora mlebu, ora urus gitu. Nggih. Nah, demikianlah Abu Hurairah itu saking cintanya nih kepada ibunya sampai sedemikian. Suatu ketika lagi Abu Hurairah kelaparan. Kemudian lewatlah Abu Bakar As-Siddiq. Maka dia bertanya kepada Abu Bakar Siddiq tentang sesuatu, tentang ayat Al-Quran, yang ayat Al-Quran itu terkait dengan persoalan makan, persoalan lapar. Ben dejak mangan maksudnya nih. Jebul Abu Bakar Siddiq mudeng lewat mawon pun. Lewat lagi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sama, Abu Hurairah tanya lagi tentang masalah ayat-ayat yang terkait dengan masalah kelaparan. Ben dejak dahar. Ternyata Umar bin Khattab juga nggak paham, lewat lagi. Maka kemudian lewatnya Rasulullah langsung paham, Rasulullah Nabi. Maka kemudian Abu Hurairah diajak ke tempatnya Rasulullah SAW. Di dalam rumahnya di dalam ruangan itu ada satu bejana. Nah, ini salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Ada bejana berisi susu. Pernah dengar nggih? Bejana berisi susu. Kemudian Abu Hurairah senang banget toh. Alhamdulillah untuk rezeki, kek lapar dikei susu. Ternyata Rasulullah perintahkan, wahai Abu Hurairah, panggil seluruh ahlu sufah. Jadi dengan tahu ahlu sufah ngomong kados Abu Hurairah niku kathah teng wingking Masjid Nabi. Kon dikon rono kabeh. Kemudian Abu Hurairah diperintahkan untuk memberikan bejana itu untuk diminum kepada ahlu sufah itu, orang-orang itu. Coba jenengan pikirkan, ke aku yo kencote pol-polan lapar. Lah kok ono panganan dudu aku dikei malahan kon ngekei sing liyane rasane pripun niku? Maka di situ dalam riwayat dikatakan dia bergumam, ya Allah, aku ki lapar banget, mana aku kan kayak ngomong ini aku ora kebagian piye? Nggih. Nggih. Tapi kemudian dia mengatakan, di dalam kisahnya dikatakan, saya bergumam pada diri saya sendiri, saya menempatkan perintah Allah dan Rasulnya di depan, walaupun saya tidak cocok. Cocoknya saya bakal makan dulu, kan cocoknya begitu, biar saya kenyang. Tapi karena Allah dan Rasulnya perintahkan, kasih makan yang lain dulu, maka dia datang satu-satu ke ahlu sufah itu. Satu bejana diombe, blok sampai kenyang, nggak habis. Diombe lagi nggak, sampai muter, nggak habis. Tetap di bejana tetap ada susunya, masya Allah. Nah, ini salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian terakhir tinggal saya dengan kamu, wahai Abu Hurairah. Iya ya Rasulullah, minumlah. Maka kemudian Abu Hurairah minum sampai kenyang. Kemudian Rasulullah katakan, minum lagi. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku sudah tidak ada tempat lagi. Wis penuh kabeh maksudnya niku, pun warak banget. Dan masih tersisa. Kemudian saja diminum oleh Rasulullah SAW. Bayangkan. Jadi kisah orang yang meriwayatkan hadis terbanyak ternyata kisah seputar lapar. Nih, pelajarannya apa? Nek awake dhewe ora lapar kok ora gelem sinau, lah terus kepiye niku. Nah, ini yang membuat saya itu sangat semangat belajar dan mengajar walaupun di dalam seluruh ketempatan. Kemarin ada jamaah bilang ke saya, "Ustadz, jenengan kalau ngajar kok pakai buku kayak gini?" Sementara teman-teman jenengan kalau ngajar sudah pakai iPad. iPad itu harganya di atas 10 juta. Saya nggak mampu lah suruh beli. Saya nulis manual seperti ini. Jangan lihat kalau orang-orang sunnah khususnya kalau ngajar sudah pakai iPad. Saya tanya ke mereka, iPadnya ada yang harga 25,
20, apalagi kalau harganya 30, 40 iPad-nya. Dikasih oleh jamaah tentu saja, bukan dia beli sendiri. Bahkan mungkin nggak satu, numpuk, mungkin sebagian nggak terpakai. Kemudian ada yang baik hati. Ustadz, saya minta izin nih, saya mau kumpulkan dana untuk beli iPad untuk jenengan. Saya bilang janganlah, gitu. Ini merepotkan jamaah, saya nggak mau. Tapi ternyata di belakang saya, dia mengatakan ke jamaah tuh, nyesel saya bilang sama Ustadz, harusnya nggak usah bilang, kumpulin aja nanti dikasih. Dan ternyata ya dikumpulin, Masya Allah. Sekarang sudah dapat sebagian, nanti rencana mau dibelikan pad untuk belajar dan mengajar saya. Masya Allah, Masya Allah. Saya bilang sama istri, Ndek Ben, ketika kita berjaya kok mung 15 juta, kita punya kebutuhan kendaraan 200 juta langsung mangkat dealer. Sekarang 10 juta pun harus mikir 1000 kali. Nah itu keterbatasan. Saya punya dana dikumpulin untuk bayar kontrakan Bu Yuni. Masalah, ada kontrakan gratis Bu Yuni. Masya Allah. Harus dikumpulin satu persatu seperti itu, sehingga kebutuhan-kebutuhan apalagi ya saya. Dan saya tidak pernah patah semangat. Hadis yang saya terangkan ke jenengan ini saya menulis 30 halaman. 30 halaman hanya untuk hadis ini. Karena ini hadis yang sangat penting. Perannya dalam dunia Islam ini sangat penting. Masya Allah. Nah itu beberapa kisah terkait dengan Abu Hurairah, dan ada satu hal yang harus jenengan pegangi, bahwa ternyata ibunya Abu Hurairah itu adalah orang yang sangat benci kepada Nabi Muhammad SAW dan risalahnya, benci banget sama Islam. Oh, memaki-maki. Bayangin jenengan lagi miskin, belajar ya angel tenan, ibu walah kowe iki ngopo. Sampai suatu ketika mengeluarkan kalimat yang sangat menyakiti Abu Hurairah, sehingga Abu Hurairah datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya ibu saya begini dan begini, tolong doakan ya Rasulullah untuknya agar dapat hidayah. Maka kemudian Rasulullah berdoa, Allahumma hdi amma Abi Hurairah. Itu ayat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Maka kemudian Abu Hurairah pulang. Ketika ketuk pintu, tahu nggak dengan ibunya sedang apa? Ibunya sedang ambil air wudhu. Jadi wudhu itu sudah dikenal sejak dulu. Sejak Islam belum datang pun wudhu itu sebenarnya sudah dikenali, bersuci itu. Kemudian ketika mau masuk, dibilang sama ibunya, sebentar, jangan masuk dulu. Begitu keluar dari ruangan sudah pakai hijab, dan dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka Abu Hurairah kembali datang ke Rasulullah dengan nangis. Kalau tadi nangis sedih, sekarang nangis bahagia. Ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku sudah bersahadat. Berbahagia luar biasa. Apa faedah dari kisah ini? Ketahuilah Bapak Ibu, bentuk cinta tertinggi jenengan kepada ibunya jenengan, atau kepada anak panjenengan, atau kepada saudara jenengan adalah hidayah Islam. Menegakkan kalimat la ilaha illallah. Iya, jenengan beri warisan uang, iya baik, rumah iya baik, mobil iya baik, itu mendukung urusan dunia. Tapi bentuk cinta yang sesungguhnya adalah jenengan tanam akidah betul di putra putri panjenengan, atau di ibu panjenengan, atau di saudara panjenengan. Itulah hadiah terindah. Apalah artinya jenengan tinggalin mobil, rumah, kalau putra panjenengan gak berakidah baik. Sholat ogah-ogahan, sedekah wegah, dan lain sebagainya. Dia cintanya kepada harta pol-polan. Subhanallah. Maka kisah Abu Hurairah itu menunjukkan cintanya Abu Hurairah itu yang dia paling tinggi cinta kepada ibunya adalah dengan bagaimana ibunya dapat hidayah, sampai Rasulullah doakan khusus, Allahumma hdi amma Abi Hurairah. Ya Allah, berikan hidayah kepada Abu Hurairah. Dan kemudian bahkan doanya Rasulullah berlanjut. Nah, ini doa ini yang menjadi batu ujian buat kita semua kaum muslimin. Kata Rasulullah, Allahumma ya Allah. Dikatakan Habib ubaidika hada wa ammahu ila ibadikal mu'minin wa habbabhum ilaihima. Ya Allah, jadikan kecintaan seluruh orang Islam, orang mukmin kepada Abu Hurairah dan ibunya.
Dan jadikan Abu Hurairah dan ibunya cinta kepada seluruh kaum mukminin. Dados nek tiyang sing mukmin tenanan mesti cinta kali Abu Hurairah dan ibunya. Sebab nopo? Sebab bayangkan, dialah yang meriwayatkan hadis paling banyak yang menjadi panduan kita hari ini. Makanya Rasulullah sebutkan orang yang beriman pasti mencintai Abu Hurairah. Nah ini saya katakan, ceritakanlah kisahnya Abu Hurairah ke putra-putri panjenengan. Poin-poinnya besar sekali, Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Saya baca kisahnya Abu Hurairah itu kadang-kadang sampai menangis, itu ya Allah, segitunya. Kenapa bu kakinya bu? Semutan. Dia anu selonjor mboten napa-napa. Nek geringingan selonjor mawon sambil diunjuk monggo. Bismillah. Selonjor nggak apa-apa. Biar nyaman, biar nyaman. Jangan sampai tidak nyaman. Belajar itu harus senyaman mungkin. Jadi itu kisah dari Abu Hurairah. Pelajarannya banyak, insya Allah yang bisa kita ambil. Mudah-mudahan kita mendapatkan pelajaran yang besar darinya, insya Allah. Kita masuk ke konten hadisnya. Tiga hal. Jikalau panjenengan beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkata baik atau diam, muliakan tetangga, muliakan tamu. Nah, kenapa hadis ini muncul? Diantaranya karena memang ini terkait dengan akhlak mulia. Tadi saya sebutkan bahwa orang mukmin yang paling baik diantaranya adalah yang paling baik akhlaknya. Kemudian jenengan perhatikan kalimatnya, dengan perhatikan betul. Coba saya ajak lambat-lambat jenengan. Saya ajak jenengan belajar lambat-lambat. Coba jenengan perhatikan. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, sing sinten kemawon beriman percados dumateng Allah dan hari akhir, maka tiga hal. Dia berkata baik atau diam, dia memuliakan tetangga, dia memuliakan tamu. Kenapa kok iman kepada Allah dihubungkan dengan hari akhir? Coba jenengan perhatikan betul. Kalau jenengan punya uang 10.000, jenengan beli dawet, dapat 2 gelas, langsung jenengan tumbas, jenengan dapat, jenengan unjuk. Butuh iman mboten kan niku. Oh, saya beriman kok. Nek saya mengeluarkan uang 10.000 pasti saya dapat dawet. Enggak butuh toh? Wong langsung ditompok kali jenengan. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Jenengan duit sak yuto, tuku tas apik men sak yuto. Jenengan entuk tasnya, jenengan butuh iman enggak seperti itu? Saya beriman bahwa saya kalau punya uang 1 juta saya beriman pasti saya dapat tas. Ya wong jenengan langsung angsan, ora butuh iman itu. Tetapi akhlak mulia, berkata baik atau diam, memuliakan tetangga, memuliakan tamu, itu butuh iman kepada Allah dan hari akhir. Sebab nek jenengan berbuat baik sama tetangga misalnya, enggak langsung cash jenengan terima. Jenengan nganteri makan ke tetangga terus jenengan langsung entuk rezeki oke ngono? Kan mboten. Ini lagi. Jenengan menahan diri dari tidak ghibah, berkata baik berarti kan? Apakah jenengan langsung dapat pahalanya? Langsung dapat balasannya? Kan tidak. Ini lagi. Dan secara tabii manusia itu senang dengan yang cash. Asalnya kita tuh seneng yang cash. Nek metu yo, nek iso entuk sesuatu, asalnya begitu. Gini bagi, jenengan nyekolah ke anak sebab jenengan pengen anaknya pinter. Apa jenengan nyekolah ke anak, anakku bodoh yo ben. Simpenin tak sekolah ya, bodoh yo ben. Kan nggak begitu, gini bagi. Asalnya setiap kita kalau ngeluarin sesuatu pasti pengen sesuatu asalnya. Tetapi sini diajarkan bahwa kalau kita menahan diri dari berkata buruk, maka nanti akan berbuah pahala besar di yaumil akhir. Jangan berbuat baik sama tetangga, nanti balasannya besar. Itu nanti. Makanya sering saya ceritakan toh, nek masjid duwe dana oke, tiap wong mangkat di KS ketewa penuh masjid. Ini apa nggih? Diumumkan di sini. Apa kok jamaah Masjid Nur Huda. Nek tindak salat Isya 50.000, nek subuh 1.000. Insya Allah subuh kabeh masjid, insya Allah. Gini lagi. Tapi dikatakan bahwa 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dunia dan isinya. Alah, orang mangkat.
Padahal dunia dan seisinya bandingkan 1.000 pripun. Coba. Ini Rasulullah yang bersabda bahwa yang namanya 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dunia beserta isinya. Soyo menli sholat subuh. Pahami? Nek sholat sunai wae wis luwih apik dan dunia dan seisinya. Soyo meneh sholat subuh. Soyo meneh sholat duhure. Soyo meneh sholat asar. Tetapi mboten kes. Paham? Maka kadang-kadang orang nggak mau berangkat. Itulah mengatakan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, sing sinten kemawon percatos, yakin kepada Allah dan akan ada hari akhir, pasti dia akan termotivasi untuk beramal soleh. Sari wawi. Nah, ini penting sekali ya ibu-ibu semuanya. Dan kata-kata nasihat untuk orang-orang yang percaya kepada Allah dan hari akhir itu banyak di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah Quran surah Al-Baqarah ayat 232. Ini sebenarnya kisah tentang seseorang yang menceraikan istrinya. Wa idza talaqtumun nisa fabalagna ajalahun, ketika seseorang menceraikan istrinya sehingga kemudian sampai waktu masa iddahnya selesai, maka perempuan ini, si janda ini kan boleh menikah lagi, baik dengan laki-laki yang dulu menjadi suaminya ataupun laki-laki lain. Maka ini dikatakan kamu jangan halang-halangi ya. Itu kamu tuh kamu siapa? Kamu walinya dan kamu suaminya. Kadang-kadang seorang suami, mantan suami, kemudian istrinya mau menikah sama orang lain, jangan ngojo kadang-kadang. Atau walinya, ketika suami lamanya hendak balik lagi, alah wingi ngloroni adikku kok balik meneh, orang. Gitu tuh, sejarahnya gitu. Jadi ayat ini turun sebab ada walinya mengatakan ora kowe iki wingi mutus adikku, nglorong-ngloroni adikku, kowe balik meneh ora, gitu. Ceritanya gitu. Maka kemudian Allah turunkan ini, jangan kau halang-halangi. Karena hak si janda itu untuk menentukan siapa. Arep balik menikah ndek ben yo entuk, karo liyane yo entuk. Nah, dikatakan zalika yu'adu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir. Nasihat seperti ini itu diberlakukan untuk orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya. Sebab logikanya benar sebenarnya. Aku dia diwetuk diloroni wong, kemudian si loro balik meneh. Mbok saya juga marah ya enggak? Alah ora sah. Liyane wis oke begitu kira-kira. Maka nasihat ini nasihat untuk orang yang yakin betul kepada Allah dan hari akhir. Artinya apa? Orang yang betul-betul bahwa aturan Allah dan Rasulnya itu yang paling benar. Maka kita nggak terima kes sekarang. Ya, Masya Allah. Ya. Quran surah Al-Baqarah 232. Di antara hikmah orang yang mempercayai hari akhir, maka dia termotivasi untuk memperbanyak amal soleh. Sebagaimana kita pelajari di kitab Negeri Akhirat, kita mempelajari kitab Negeri Akhirat supaya sholat oke. Jenengan pun pinten rakaat sekarang saya tanyakan jenengan. Kita udah belajar sholat sunnah. Rata-rata harian panjenengan udah berapa rakaat? Berapa? Sudah 50 belum? Harus 50. Kan dia udah hitung. Salat wajib berapa? 17. Salat muakkadah dan ghairi muakkadah berapa? 22, 39. Salat duha 8, 47. Salat malam 11. Berapa itu? 47 sama 11, 58. Durung salat istikharah. Jadi bingung milih sing ndi. Arep mangkat yang kasihan apa ora? Salat 2 rakaat. Anakku tuh kok buku gambar apa buku tulis? Salat 2 rakaat. Saya begitu ibu-ibu. Kemarin, Masya Allah, saya betul-betul dapat pelajaran dari jamaah saya. Ada jamaah saya tuh, anaknya itu dosen desain interior di ISI. Saya dulu, ibu-ibu, jujur aja nih, saya dulu mungkin ada sedikit kesombongan. Ketika nganter anak-anak lomba, anak saya kan lomba Al-Quran. Entah itu tahfidz, entah itu tartil. Kok liane ono sing lomba mewarnai? Pernah dengar? Saya waktu itu lomba kok mewarnai, lomba opo? Saya berpikir begitu waktu mengecilkan dalam hati. Lomba opo tuh? Oh, Aziza, Amar juga dulu pernah ikut lomba, tapi saya nggak pernah konsen. Subhanallah, ibu semuanya. Ada jamaah yang dulunya non muslim, sekarang muslim, sekarang ikut ngaji. Sebenarnya mau ikut ke sini juga nih. Saya bilang untuk malam ini libur dulu Pak. Karena seminggu udah 3 kali dengan saya ikut. Sesepuan, udah 68 tahun, pensiunan dari Pemda Nasional. Nah dia punya anak. Saya lihat di rumahnya tuh pialanya tuh mungkin
banyak sekali lah, mungkin lebih dari 500 piala. Iki piala apa? Ternyata mewarnai dan melukis. Subhanallah. Yang dulu saya anggap apa toh itu? Ternyata pelajaran yang didapat dari mewarnai dan melukis itu subhanallah. Saya praktekkan ke Fatimah sekarang. Fatimah sekarang belajar sama beliau. Mungkin beliau berpikir saya sering ikut Ustadz, apa yang bisa saya ini sama Ustadz nih? Hanya ngajari Fatimah itu, masya Allah, saya dapat pelajaran banyak di situ karena saya temani. Anaknya itu, nih, juara internasional waktu masih TK. Jadi kalian tahu nggak sangunya berapa waktu zaman tahun 2002? Sangunya berapa? 50 juta. Dari lomba itu hadiahnya itu 50 juta. Itu untuk anaknya, belum walinya. Walinya dapat ini sendiri. Dan dari pemerintah memberikan penghargaan besar. Dan sekarang dia jadi dosen di sini, diisi desain interior. Berbekal apa? Cuma berbekal latihan melukis dan mewarnai. Bayangin. Dan ternyata yang namanya mewarnai itu Islami banget, subhanallah. Bagaimana tidak? Bayangkan. Mewarnai contoh nih, dibuatkan gambar. Dek, jangan nyelepret ya. Jangan lewat garis ya. Itu kan hadis. Hidup itu jangan melewati aturan. Gini apa nggih? Kalau jenengan nyelepret, hasilnya mesti ora juara. Nek jenengan hidup kok keluar dari garis, neraka. Gini apa nggih? Ojo gibah yuk nyelepret, gibah dosa jenengan. Gini apa nggih? Dan diajarkan kebersihan, bagaimana tidak? Usuk. Kan gitu tuh. Dibetul, pakai tisu. Setelah mewarnai langsung dibersihin dulu. Nggak boleh enggak. Itu teratur banget ternyata, masya Allah. Sehingga hasil gambarnya tuh bagus sekali. Saya melihat hasilnya Fatimah ketika belum dengan sudah belajar Jawa Barat. Maka orang bilang, ini kalau dilombakan Ustaz yakin juara sudah. Ini mau tak ikutkan, bulan November ada 4 perlombaan, mau saya ikutkan itu. Jadi mengajarkan kebersihan Islam, mengajarkan kebersihan, bahkan ngalah-ngalahnya, mohon maaf, ngalah-ngalahnya anak saya di pondok yang diajarkan teks hadis tentang kebersihan, tapi implementasinya kalah dengan anak yang langsung kotor, sehingga dia di rumah juga bersihannya kali sapu mulai, Pak, bayangin. Dan pola pikirnya menjadi sangat dewasa, bagaimana tidak? Bayangin, kemarin waktu lomba di Mutu, Abdul dapat juara 1, Fatimah dapat juara harapan 1, alamannya kelas 6 SD Tartil. Apa yang dikatakan kepada ibunya? Mi, alhamdulillah ya Mi, kita jauh-jauh nggak sia-sia dapat piala. Bayangin, anak 6 tahun loh, udah mikir kayak gitu. Buah dari Pak, keteraturan. Dulu saya menganggap kecil seperti itu, sekarang masya Allah, ternyata pelajaran itu. Jadi, masya Allah ibu-ibu semuanya, kita belajar itu bukan hanya teks. Ini yang menjadi kelemahan beberapa teman saya yang hanya belajar teks, sarah teks. Ya mohon maaf, di salah satu masjid yang cukup terkenal di Jogja itu hanya teks saja, sehingga yang terjadi hitam putih, akhirnya malah ngejat, merasa yang paling baik, subhanallah. Padahal di luar itu begitu banyak hal-hal yang menjadi pelajaran terkait dengan hadis yang langsung terimplementasikan, masya Allah. Saya masuk ke rumahnya itu saya malu. Rumah kok resik koyo ngene iki. Ya Allah, istilah debu siji kaya ora ono. Subhanallah, kok iso resik koyo ngene iki? Ternyata itu karena seluruh anaknya diajarkan seperti itu dulunya. Masya Allah, subhanallah. Saya kalau punya rumah besok mudah-mudahan bisa kayak gini nih. Pasti saya tuh sampai kelekaran di situ tuh nyaman gitu, ya Allah. Dibandingkan kontrakan saya, ya saya izin nih. Nih ibu-ibu ya. Jadi sebenarnya apa-apa kalau ditenan itu masya Allah besar. Ya. Sampai kemana? Sampai ke situ tadi nih. Pelajaran, ini pelajaran. Ya, jadi sekali lagi bahwa keyakinan kita akan ada hari akhir itu membuat kita termotivasi untuk banyak beramal soleh. Kita perlu tahu nih bahwa amal soleh itu memang butuh iman. Kenapa? Karena secara umum tidak cash. Tetapi Rasulullah motivasi kita. Rasulullah bersabda, wala yajtami'u as-suh wal iman fi qalbi abdin abadan. Kata Rasulullah, tidak mungkin berkumpul antara as-suh niku pelit, wal iman dan iman fi qalbi abdin abadan, di hati seorang hamba selamanya. Jadi nek tiang tersebut pelit yakin belum beriman.
Karena apa? Tidak mungkin berkumpul antara pelit dan iman di hati seorang hamba selamanya, kata Rasulullah. Subhanallah. Bayangin segitunya. Kenapa? Ini terkait dengan iman kepada hari akhir. Gini apa nggih? Loh, bagaimana tidak? Saya punya uang 1 juta, kemudian saya sedekah 500.000, logikanya kan berkurang 500.000. Gini apa nggih? Kalau bukan karena iman kepada Allah, nggak mau kita hitung-hitungan. Padahal Rasulullah bersabda, mana kosomalun abdin, gak mungkin berkurang harta seorang hamba min sodakotin, disebabkan karena sodakohnya. Rasulullah yang bersabda gak mungkin berkurang, padahal kita hitung-hitungnya kan kurang. Gini apa nggih? Kurang, saya kurang 500.000 jadi 500.000 kok. Tapi kata Rasulullah gak mungkin berkurang disebabkan sodakoh, gak mungkin, kata Rasulullah. Artinya pasti Allah gantikan dengan cara yang lain. Kemudian wasodakoh al-burhan, kata Rasulullah, sodakoh itu bukti keimanan. Jenengan menjamu tamu itu kan sodakoh, ibu-ibu. Jenengan ada tamu, kemudian sebagian kita mungkin nggak punya apa-apa. Subhanallah, saya merasakan ibu-ibu ketika saya udah hijrah, ya Allah, kadang Allah ada tamu tuh nggak bisa memberikan yang terbaik, kadang-kadang nolongsong. Dulu ketika lagi punya, saya udah nyiapin. Nah, dulu udah nyiapin ada lemari khusus untuk tamu. Kalau ada tamu tinggal set gitu. Sekarang baru-baru mikir kayak gitu. Padahal agama sebenarnya mengajarkan kita maksimal melayani tamu, berbuat baik sama tetangga. Bagaimana mungkin kalau kita nggak punya iman? Susah. Allah tangga pula nyebeli banget, ya nggak begitu kan. Yang terjadi justru kita diperintahkan untuk berbuat baik sama tetangga. Fal yukrim jarohu. Subhanallah. Nah, ibu-ibu semuanya, mengapa dihubungkan iman kepada Allah dan hari akhir terhadap perbuatan-perbuatan baik? Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Fajr, dengan pasti apal ini di antaranya di dalam surah Al-Fajr, wa ta'kuluna turasa aklan lamma. Banyak orang yang mencampur adukan antara yang halal dengan haram untuk dimakan oleh dia. Ini kisah orang yatim sebenarnya, gitu. Ada anak yatim punya harta banyak. Kadang-kadang saudara-saudaranya itu makan punya anak yatim itu bahayanya pol-polan. Saya pernah ceritakan dengan saya punya teman kuliah dulu, satu kos-kosan, anaknya bupati. Ternyata ketika pergi ke dinas ke Jakarta beserta adiknya, meninggal semua, tabrakan itu. Seluruhnya meninggal, kecuali dia yang lagi kuliah di Jogja. Dia ngomong ke saya tuh nggak tahu harta saya di mana saja. Kalau saudaranya nggak jujur, habis itu. Tapi masya Allah, saudaranya baik. Dia diberitahu sawahnya di sini, di sini, di sini. Kemudian waktu hibbunal mala hubban jamnya, kebanyakan manusia mencintai harta dunia itu berlebihan. Setiap kita banyak yang cintanya terhadap dunia itu berlebihan. Maka Allah ingatkan, kalla idza dukatil ardu zakkan zakkan. Ini masih surah Al-Fajr ini. Sekali-kali tidak, ketika nanti bumi diguncang, jenengan akan berpikir nggak ada artinya itu semua. Jenengan ngumpulin harta, ngumpulin rumah, ini itu begitu diguncang gempa Rim 2006. Apa yang jenengan pikir? Jenengan masih mikir mobil jenengan enggak? Enggak. Sing penting selamat. Gini apa nggih? Saya masih ingat ibu-ibu, ketika saya gempa 2006 itu, saya itu ngontrak di daerah Menayu. Saya waktu itu udah ada kendaraan, ini kendaraan lama nggih. Kendaraan itu besar, Blazer. Masuk ke garasi itu sempit, nih, sempit. Seandainya ketakdir waktu itu rumah saya ambruk, saya termasuk yang keburukan itu. Kenapa? Saya nggak bisa keluar. Saya buka pintu aja susah, bawa amar waktu itu. Susahnya pol-polan. Yang dipikir waktu itu bagaimana caranya keluar selamat. Gini apa nggih? Kira-kira orang yang punya rumah 7, mobil api-api ketika gempa, kira-kira si mikir mobil yang 7 itu? Ya, maka harus sebutkan kalla idza dukatil ardu dakkan dakka. Sekali-kali tidak. Kalau jenengan diguncangkan sebentar saja, jenengan bakal lari ke birit-birit orang kelingan harta yang dikumpul-kumpulkan itu enggak. Ini pengingat buat kita bahwa hari akhir itu jelas ada. Maka setiap apa yang kita miliki hari ini tuh visinya harus ke sana maksudnya. Paham ya? Kita boleh minta kaya kalau membuat kita kedudukannya di yaumil akhir itu tinggi. Enggak perlu minta kaya kalau jenengan hanya untuk kekayaan dunia saja, enggak perlu. Jenengan boleh minta kekayaan kalau ya Allah dengan kekayaan itu derajat saya tinggi di yaumil akhir. Mereka katakan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Masya Allah. Serius banget nih. Ngantuk buatan? Serius banget gini. Memang serius nih, Masya Allah. Gini. Saya termasuk ustadz yang rapatio pinter guyon kayaknya nih. Tapi mudah-mudahan jenengan bisa paham nih. Tapi kan banyak kan katanya ibu-ibunya tuh sukanya yang guyon-guyon. Saya kurang bakat kayaknya saya untuk jadi tukang guyon. Kenapa ibu-ibu?
Saya itu punya alasan, punya alasan untuk tidak banyak guyon. Contohnya itu tadi di dalam ayat ini, di dalam hadis ini katakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Berkata baik atau diam. Salah satu yang diancam oleh Allah adalah orang-orang yang berdusta di dalam guyonnya. Paham? Nih, saya bacakan ini. Kisahnya perang Tabuk. Ini sampai turun ayat, sampai turun ayat mengancam orang yang senengane guyon. Karena guyon itu deket banget dengan cerita bohong. Ini apa nggih? Jujur, nek tiang ngelawak nikulah akeh cerita ngawur ya toh, ben lucu. Ini apa nggih? Stand up komedi, kadang-kadang roasting orang nggak jelas, subhanallah. Makanya saya larang anak saya berprofesi seperti itu. Nah, untuk bilang nggak bakal tak bolehin. Suatu ketika di perang Tabuk hendak berangkat, jangan perang Tabuk nanti jangan baca kisah perang Tabuk. Di antara kisahnya adalah ada sekelompok sahabat yang ikut berangkat. Kemudian duduk-duduk istirahat mengatakan, aku tidak melihat orang-orang seperti mereka Nabi Muhammad dan para sahabat yang lebih mencintai perut mereka, yang sangat suka bohong, yang sangat pembohong dan ketakutan ketika bertemu. Dalam satu riwayat ini mengatakan yang perutnya buncit, yang suka berbohong. Maksudnya bagaimana? Lah pasukan cilik koyo ngene kok ngelawan Roma sing gedemen koyo ngono ya ngapus nek menang, kira-kira begitu. Dan disindir, suka makan dan perutnya buncit, subhanallah. Maka salah seorang mengatakan, sungguh engkau orang munafik dan akan aku laporkan kepada Rasulullah SAW. Maka kemudian kejadian ini dilaporkan ke Rasulullah. Apa yang terjadi? Orang ini kemudian datang ke Rasulullah di atas kuda, pegang kakinya, ya Rasulullah, sesungguhnya saya cuma bercanda, sesungguhnya saya cuma bermain-main. Subhanallah. Di dalam Quran surah At-Taubah dikatakan, wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna. Jika ditanyakan kepada mereka tentang kalimat yang tadi itu, maka pasti mereka akan mengatakan, sesungguhnya kami hanya nahudu itu adalah sendoguro, wanal'ab itu permainan. Saya cuma sendoguro ya Rasulullah, nggak tenanan, saya cuma main-main ya Rasulullah. Maka Rasul sebutkan, la tak tadiru, jangan kau cari arisan untuk minta maaf kepada Nabi Muhammad dan Allah, karena dikatakan qad kafartum ba'da imanikum, engkau telah kafir setelah beriman. Bayangin ibu-ibu, niku dolanan sendoguro, tapi sendoguronya seperti itu mengakibatkan dia dikatakan kafir setelah beriman. Maka hati-hati, lisan tuh hati-hati banget, jangan sampai kita masuk neraka gara-gara lisan kita. Nah, ini kan bisa dilakukan oleh orang-orang yang akan ada hari akhir. Apa orang percaya dino akhir ya terserah kok ngomong apa-apa, ben wis mati yo bar kok, kan gitu. Makanya dikatakan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhir. Dan Rasulullah menyebutkan begitu banyak orang yang masuk neraka disebabkan kalimat yang tidak dia pikirkan. Subhanallah. Begitu banyak orang yang masuk neraka disebabkan karena kalimat yang tidak dipikirkan. Innal abda, sesungguhnya seorang hamba berkata bil kalimat, dengan kata-kata yanzilu biha finnar, yang membuat dia masuk neraka sejauh antara timur dan barat, gara-gara ngomong sing mboten dipikir. Begitu banyak orang-orang masuk neraka yang jauhnya dalamnya neraka seperti timur dan barat disebabkan kalimat yang tidak dipikir. Makanya tadi hadisnya mengatakan falyaqul khairan aw liyasmut, berkata baik atau diam. Kalau nggak berkata baik, diam. Nanti definisi kata-kata baik itu apa saja nanti saya bahas insyaallah. Mungkin tidak malam hari ini karena waktunya mungkin terlalu malam ya. Jadi hati-hati sekali terkait dengan kalimat yang membahayakan seperti itu. Jadi itu. Jadi kita sampai di pertengahan pembahasan ini. Sepertiga lah, baru sepertiga pembahasan. Mudah-mudahan isi bisa menjadi motivasi buat jenengan untuk banyak berbuat baik. Sebab jenengan termasuk orang-orang yang percaya kepada Allah dan hari akhir. Nanti kita bahas definisi tetangga itu apa toh, berbuat baik sama tetangga itu apa toh, itu ada pembahasannya. Kemudian berbuat baik kepada tamu itu apa toh, itu ada pembahasannya. Termasuk masalah pilihan kalimat. Kalimat ada 3, kalimat baik, kalimat buruk, dan kalimat mubah misalnya. Nanti kita akan bahas insya Allah. Ini sampai malam hari ini. Saya khawatir terlalu malam nanti dengan terlalu capek. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan
Dan mudah-mudahan Allah bimbing kita untuk sisa umur menjadi orang-orang yang diberkahi hidupnya, insya Allah. Ditutup dan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau ada pertanyaan sambil santai, monggo.